Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, kita alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Kembali kita berjumpa dalam mata pelajaran Nahwu, dan pada hari ini kita akan masuk pada materi pengertian kalam serta pengenalan isim, fi'il, dan huruf. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka saya mintakan untuk ketua kelas berdiri memimpin doa. Silahkan. Sebelum belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Selanjutnya saya perhatikan berikut selanjutnya kita akan melakukan absensi atau kehadiran kelas kita pada pagi hari ini. Kelas 8C Abdul Ghafur Muhdafi, Ahmad Rasal Faisal, Ahmad Nakiban, Ahmad Najib, ya. Raditya Hidayatullah, ya. Nakiban, Muhammad Nakiban, ya. Ahmad Ibrahim, ya. Muhammad Galih, Muhammad Jaki, ya. Muhammad Farid, ya. Dapan Raditya, ya. Rasya Ridwan, ya. Jakwan Jaini, ya. Ibnu Abdillah hadir. Fasya Padilla, Divan, Oke, alhamdulillah hadir semua. Kemudian di sini saya perhatikan kelas kita alhamdulillah dalam keadaan bersih. Semoga harapan saya dengan kelas yang bersih ini kita dapat belajar dengan nyaman, dengan tenang, dan tentunya juga kebersihan kelas ini adalah bukti bahwa kita adalah manusia yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah mendefinisikan kalam sesuai dengan kaidah nahwu, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua ialah mengklasifikasikan kata ke dalam bahasa Arab dengan tepat, dan yang ketiga adalah melapaskan kalimat atau menyusun kalimat dengan benar, dengan tepat, dan meneliti kalimat berikut dengan benar dari menganalisis struktur bahasa Arab.
Dan tugas ini akan kita raih dengan semangat. Kita raih dengan pencapaian yang sudah kita belajar sebelumnya, dan tentunya juga tugas ini akan dapat kita capai dengan kelas yang kondusif dan kerjasama antar anggota kelas semuanya. Ya, siap? Ya. Sekarang kita ulang kembali pelajaran yang telah kita lalui di semester 1, yaitu bab kalam. Nah, bab kalam atau yang disebut dengan kalam, itu kalam lugatan. Di dalam lugat itu secara bahasa ya, adalah ma tahsulu bihi faidatun sawaan kana lafzan au khattan au isyaratan. Kalam secara lugat yaitu suatu yang hasil memberi faidah secara lafaz, isyarat atau tulisan. Itu yang disebut dengan kalam. Sebagai contoh, misalnya saya sedang berbicara yang seperti yang sekarang ini, itu kalam atau bukan? Kalam, betul sekali. Saya menunjuk sebuah kipas angin, kalam. Terus Galih misalnya sedang berbicara dengan Jaki, misalnya Galih ngomong, "Oh hai Jaki, kamu makan apa?" Galih yang sedang ngomong itu apakah bisa disebut dengan kalam? Kalam, tetapi kalam secara atau bahasa. Yang kedua, syar'an. Nah, jadi ada dua ya. Ada kalam secara logat, dan yang kedua ada kalam secara syar'i atau syarak secara agama. Apa? Huwal lafzul muraqqabul mufidu bil. Ya. Kalam ialah yang pertama lapas, yang kedua murah, yang ketiga yang keempat bil waqti. Sekarang saya mintakan untuk membaca dulu. Terima kasih. Alhamdulillah, saya puji kalian luar biasa. Kali ini kalian hafal, masih ingat, ternyata kalian masih ingat pelajaran kita yang telah lalu. Berikutnya saya ingin menjelaskan terkait kalam itu sendiri. Nah, jadi kalam tadi sudah kita jelaskan, kalam terbagi dua. Ada secara bahasa dan ada secara syara atau istilah. Pertanyaan saya, nah, ta'rif kalam apa? Siapa yang bisa angkat tangannya? Ta'rif kalam? Ya, silahkan Anda di depan. Ya, jawabannya sangat tepat sekali. Yang lain ada yang mau nambahi? Yang angkat tangannya? Yang lain ada yang mau nambah? Misalnya dengan bahasa terjemahannya? Ya, silakan. Terjemahan itu apa, Pak? Oh, terjemahan itu ialah ta'rif kalam secara berbahasa Indonesia. Ya. Silahkan. Apa ta'rif kalam? Secara definisinya menggunakan bahasa Indonesia. Apa? Satu. Iya. Apa tadi? Silakan. Tersusun yang dapat memberi faedah dan disengaja dengan pasangan. Ada yang kurang satu. Ada yang mau nambah? Apa? Di suara. Ya kan, disuarakan kan? Betul enggak? Nah, oke. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menjawab dengan betul. Contohnya pada kalimat minallah. Minallah itu Anda perhatikan, minallah di situ mina kalimat apa? Kalimat huruf. Mina itu kalimat apa? Huruf. Dan mina itu termasuk daripada tanda-tanda isim. Nah, itu baru tanda-tanda kalau kita dan fiil ini bisa juga kita katakan
dengan kalimat yang berbentuk kata kerja. Nah, jadi apabila ada sebuah kalimat yang mengandung kata kerja, sebuah pekerjaan, maka dia dikategorikan sebagai fi'il. Sebagai contoh di sini saya akan pada kalimat doroba. Nah, pada kalimat doroba ini artinya memukul. Memukul ini kata karena dia mengandung kata kerja, maka jatuhlah ke dia ke betul sekali, fi'il. Nah, coba saya tanya, Pak, kalimat doroba ini isim kah, fi'il kah, huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Betul. Berikutnya saya mintakan tolong maju Divan, silahkan maju ke depan. Tolong buatkan contoh saya daripada fi'il, silahkan. Ananda Diwan Asrafi. Ya, betul sekali. Gimana teman-teman sekalian? Betul? Oke, jawaban Anda sangat tepat dan sahih. Betul, mumtaz. Ya, silakan kembali. Oke. Sekarang saya akan bertanya kembali. Fi'il terbagi berapa tanda? Ada berapa tanda fi'il? 4. Apa saja? Yang pertama, qad. Yang kedua, ketiga, 4. Anis yang sukunas. Sekarang saya ingin bertanya lagi, siapa di antara kalian yang ada mempunyai nama fi'il? Coba saya tanya, siapa angkat tangan? Kalau tidak ada, enggak apa. Apakah ada? Oh, enggak ada, ya. Nama kalian di sini kebanyakan isim ya. Nah, betul. Berikutnya kita akan masuk ke bagian huruf. Wal harfu, coba baca. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul huruf. Wal harfu, dan huruf itu ma la yasluhu, sesuatu lah yang tidak patut, yang tidak layak. Besertanya huruf itu tanda-tanda isim, dalil ismi tanda-tanda isim, wala dalil fi'il, dan tidak pula tanda-tanda fi. Artinya huruf itu dia labil, dia tidak bisa dimasuki oleh siapapun, dia murni huruf tunggal. Huruf yang tidak dimasuki oleh tanda isim maupun fi'il. Min, huruf kah isim kah fi'il? Huruf. Dan alasan yang kedua kenapa huruf itu tidak bisa diterima oleh siapapun, karena huruf itu tidak mengandung masa dan tidak mengandung artinya nama dan tempat. Dia bersifat tunggal sendiri. Seperti min itu daripada, paham ya? Bisa dipahami? Seperti itu. Nah, oke. Sebelumnya ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Khafat ada berapa? Apa itu? Huruf khafat. Oke, baik. Jadi huruf khafat itu ada 9 macam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Ada 9. Nah, kesembilannya ini termasuk daripada tanda-tanda huruf khafat. Misalnya ada yang nanya, min huruf apa? Jangan kalian nyambat huruf hijaiyah atau huruf apa? Huruf qasam, huruf sumpah, tidak, tapi dia huruf tapi dia huruf khafat. Betul sekali. Seperti itu ya. Bisa dipahami Anda dan Ivan? Alhamdulillah. Ya, itulah kesimpulan daripada yang kita pelajari, yaitu daripada bab kalam. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sedikit. Mulai yang pertama. Jadi
yang di awal kalam terbagi dua. Yang pertama secara logat dan secara syara. Nah, logat di dalam bahasa itu berartikan bersifat secara global. Nah, secara keseluruhan yang ada di daerah kita, di daerah luas mencakup semuanya, baik di Arab, di Amerika, di sini itu mencakup semuanya secara umum. Nah, bahasa simpelnya secara umum. Nah, kita kategorikan secara bahasa. Syara ini hukum kalam secara syariat, secara hukum. Nah, sudah. Terus kita lanjut kembali. Syarat-syarat kalam tadi ada berapa kita simpulkan? Ada 4 lapas, habis itu muraqab, mufid, dan bil wad'i. Nah, 4 ini termasuk daripada syarat-syarat kalam. Apabila ada salah satu daripada syarat yang demikian ini, maka dia termasuk saya akan contohkan Zaidun kalam atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak murah, kecuali ya tadi Ananda Ridwan sudah menjawabnya betul sekali, dia kalam sih secara logat. Nah, secara logat betul itu kalam, tapi secara syariat dia bukanlah kalam yang sebetulnya, tetapi kalam yang sebenarnya ialah kalam yang sesuai dengan ta'rifnya apa? Lapas, muraqab, fit. Paham tuh? Oke. Kalam enggak? Kenapa? Tidak memberi sesuatu yang tidak memberi paham, baik dari segi ucapan atau tingkah laku, itu bukanlah termasuk daripada kalam. Paham dong? Nah, itulah kesimpulan daripada pelajaran kalam ya. Pelajaran kita kali ini di bab kalam. Nah, akan saya simpulkan lagi dari kalimat terbagi berapa? 3. Yang pertama, ya. Yang kedua, ketiga, huruf. Isim. Nah, apa yang maksud dengan isim? Yaitu kalimat yang tidak mengandung masa. Kalimat yang tidak mengandung Saya ulangi, apa yang maksud dengan isim? Kalimat yang tidak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fiil? Fiil ialah kalimat yang mengandung atau masa. Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan fiil? Kalimat makna atau huruf apa? Itu kalimat yang tidak ada dua baik dari segi masa, tempat, itu tidak ada yang dimiliki oleh Paham tuh? Oke. Sudah. Tanda isim ada berapa? 5. Pertama, tanwin. Yang kedua, alif lam. Yang ketiga, huruf khafat. Keempat, kha. Masuk huruf sumpah. Kelima, khafat. Nah, inilah syarat-syarat fiil juga mempunyai syarat apa saja. Pertama, masuk. Apa yang pertama syarat-syarat fiil? Ada berapa? Pertama, kedua, ketiga, yang kelima, ta'nis yang sukun. Nah, yang terakhir coba saya minta bacakan apa ta'rif huruf. Wal harfu Oke, betul. Alhamdulillah. Oke, sekarang saya minta untuk kalian mencarikan isim. Tolong carikan saya 5 isim yang ada di sekitar kita, apa saja yang Anda dapat temukan. Silahkan ditulis di kertas lembar yang sudah saya bagikan tadi. Ya, silahkan.
tanda isim, atau kalian boleh yang di lain, tidak hanya difokus kepada kelas kita, tapi yang di lain apa, misalnya ini itu isim, sesuai dengan tandanya apa silahkan dicari ya. Dua bisa 5, kalau nggak bisa saya minta tuliskan 2 aja, silakan. 2 daripada tanda-tanda isim dan beserta contohnya ya. Dan yang ketiga saya minta untuk buatkan contoh daripada fi'il. Nah itu aja ya, silakan ditulis. Rasa langsung maju ke depan. Ya. Sudah kan? Oh, sudah. Oke, langsung maju ke depan. Oke. Oh iya. Ya, betul. Oke, saya perhatikan. Sudah ya. Udah langsung kumpul aja sudah ya. Ya, sini kumpul. Langsung. Ya. Ya, betul. Sini, langsung kumpul ya, enggak apa. Sini, Ciki. Ya. Silakan siapa yang sudah tadi selesai. Oh ya, betul. Sip. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Farid. Ya. 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 Oke, Ananda Farid. Ini jawabannya ada 2, al-kalamu dan alhamdulillah. Dan kalimat Zaidan. Oke, saya ucapkan selamat. Betul kan? Saya ucapkan selamat kepada Farid. Jawabannya betul dan tepat sekali ya. Alhamdulillah. Di sini saya perhatikan juga yang lainnya. Alhamdulillah kalian juga menjawab dengan benar, dengan sesuai dengan kaidah yang sudah saya sampaikan kembali tadi. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada yang ingin saya sampaikan bahwasanya ingat kita belajar di sini bukan hanya sekadar belajar, tetapi kita berkhidmah. Ingat, manjadda wa sering kita dengar kalimat kutipan ini, manjadawat, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Orang ingin dapat sungguh-sungguh, bukan sekedar bermalas-malasan dan tidur-tiduran saja, paham kali? Nah, maka dengan itu kita bisa mendapatkan yang mana kemuliaan dengan sebab kita bersungguh-sungguh. Ada sedikit pantun, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah kita dapat berjumpa kembali. Kafaratul majlis, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa sampai sini ada paham semua ya? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pas kada nyala lah. Pas kada nyala itunya, Li. Iya.